Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Amin. Kita semua bisa berada di tempat ini, kembali beribadah, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita juga untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bukti bahwa Tuhan Yesus masih pelihara hidup kita. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Bahkan teramat baik bagi kami ya Bapa. Setiap berkat-berkat-Mu yang kami rasakan Tuhan, boleh tercurah dalam hidup kami Tuhan. Setiap penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami ya Bapa, kami juga rasakan Tuhan. Kami ada sebagaimana saat ini kami ada Tuhan, semua karena kasih-Mu yang begitu besar, karena kebaikan-Mu yang begitu bersinar dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang siapkan setiap hati kami Tuhan. Ajar kami untuk kami memiliki hati memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Ajar kami memiliki hati sebagai hamba yang akan mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Roh Kudus dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Tuhan Yesus setia bagi setiap kita. Dia yang selalu ada menolong kita. Di saat mungkin tidak ada orang lain datang, tapi Dia selalu hadir bagi setiap kita. Tangannya yang selalu ada menolong kita, yang tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya. Mari datang di hadapan Tuhan. Mari datang ke tahta agungnya Tuhan. Masuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Masuk hadirat Tuhan dengan korban persembahan. Dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang memuji Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau baik, Engkau setia. Kami bersyukur. Oh haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu. Syukur bagi kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau setia. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Berkat-berkat-Mu selalu ada bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Indah pada waktunya. Oh haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami puji. Oh
yang selalu baru bagi kami, selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, oh kami bersyukur Yesus. Ya Bapa Sikiara Larabais. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Kau Allah yang indah Tuhan, sungguh Kau Allah yang mulia. Sungguh kami kagum akan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, akan kesetiaan-Mu Yesus. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Bagi Tuhan Yesus. Mari saudara kita semua untuk bangkit berdiri, rasakan keindahan Tuhan. Indah tiada ya Yesus caranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk ada
besar, sebab Engkau Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Mari sembah, mari tinggikan nama Tuhan. Oh, sebab Dia Allah yang layak dipuji, sebab Dia Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Oh, sikiara rabas, hiara rabas, sikiara rabas. Sembah Tuhan, tinggikan namanya, agungkan namanya. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, sebab Engkau Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami sembah, kami tinggikan namamu. Oh, oh, Yesus. Haleluya. Sikiara rababase, kiara rababase, kiara rababase. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang layak terima puji. Biar siap mulut boleh berseru, biar siap lidah boleh mengaku bahwa Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan Raja kami, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Hiarararabasi, hiarararabais. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
menyembah dan ku ingin Tuhan. Dan ku ingin Siap yang kita semua untuk bangkit berdiri dalam Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih. Tiada kasih yang Waktu selanjutnya saya kepada hamba melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. dan ku ingin Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa ini yang menjadi kerinduan kami. Aku berdoa Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, setiap pribadi Tuhan, boleh punya pengenalan pribadi sama Tuhan. Amin Yesus. Every single person Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, waktu kami punya pengenalan pribadi sama Tuhan, hidup kami akan berubah. Ya Yesus. Pelayanan kami akan berubah. Amin. Bahkan kami percaya Tuhan, kami akan semakin jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Ini yang menjadi kerinduanku Tuhan. Setiap anak-anak-Mu boleh punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Boleh punya pengenalan yang semakin pribadi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku hanyalah hamba-Mu yang gak bisa memaksa, tetapi cuma bisa mengajak, cuma bisa mengarahkan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang lembut boleh terus bekerja dalam hati anak-anak-Mu, dalam hidup anak-anak-Mu. Kami gak mau cukup dengan jadi orang Kristen. Kami gak mau cukup cuma ke gereja. Tapi biar setiap kami Tuhan boleh punya kerinduan mengenal Tuhan kami. Amin Yesus. Mengenal Tuhan yang benar dengan benar. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk persekutuan yang indah dengan saudara-saudara kami. Dan kami juga bersyukur untuk persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih untuk doa pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, waktu kami sungguh-sungguh menaikkan doa pujian penyembahan kami, Engkau menyediakan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat. Amin. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Engkau juga yang berkata-kata, Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Setiap pribadi Engkau lawat, setiap pribadi Engkau jamah.
Kami gak mau kehadiran kami sia-sia. Kami mau bertemu dengan Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau urapi setiap kami, lembutkan hati kami, buka pikiran kami, buka pendengaran kami, buka mata kami. Supaya kami tahu apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hamba-Mu Kau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berdoa juru selamat kami hidup. Dan kita semua yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Suara saya jelas gak? Jelas ya. Senang banget bisa ketemu sama saudara lagi, lihat saudara semuanya baik, semua sehat. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang mungkin udah sering saya sampaikan. Buat saudara yang udah sering dengar saya khotbah, ini bukan sesuatu yang asing, tapi saya tergerak untuk menyampaikan lagi karena ada beberapa yang baru dan yang sudah sering dengar pun saya mau kita ingat lagi. Karena saya mendapat ini dari Tuhan dan saya melakukannya dan ternyata Tuhan juga menyatakan keajaiban-keajaibannya. Tema khotbah hari ini saya kasih judul First Things First. First Things First. Utamakan yang terutama. Kurang lebih gitu ya terjemahannya. Kita lihat dari ayatnya dulu, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saudara pasti sudah sering dengar saya menyampaikan ayat ini. Dan ini menjadi prinsip hidup saya. Dan juga yang saya mau Hope Church seperti ini gitu ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini ditulis oleh seorang rasul yang sangat pinter ya, bright. Jadi kalau kita belajar surat-surat Rasul Paulus, dia menuliskan tulisan-tulisan yang beyond, lewat dari kemampuan orang di zamannya, bahkan sampai sekarang. Dan setiap kali belajar tulisan Rasul Paulus, kita bisa menemukan banyak hal baru, walaupun udah ribuan tahun yang lalu dicatat. Demikian juga rasul-rasul yang lain ya, tapi secara khusus Rasul Paulus memang seorang yang suka belajar, jadi beda. Nah, walaupun ditulis sudah ribuan tahun yang lalu, Rasul Paulus sudah bisa membreakdown hidup manusia itu terdiri dari 3 elemen penting. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, sampai sekarang terus dikembangkan oleh ahli-ahli dan mereka menggali dan menemukan banyak hal gara-gara Rasul Paulus memisahkan atau membreakdown 3 hal ini. Unsur hidup manusia ada 3 ya, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau binatang itu cuma tubuh dan jiwa. Jadi di depan kalau kita datang ke Hope Church yang nyambut kita selain Asher, ada Asher berkaki 4 juga. Namanya Kiki. Dia nggak punya roh, tapi dia punya jiwa. Banyak orang nggak atau bertanya-tanya gitu ya, binatang khususnya anjing, jiwa itu apa sih? Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kita ngomong binatang dulu ya, supaya saudara lebih nangkep. Binatang itu makhluk yang sederhana yang Tuhan ciptakan. Makhluk yang paling sederhana itu makhluk atau binatang yang tidak punya tulang belakang atau avertebrata.
Nah, vertebrata sederhana. Dan sebelum binatang, saya mundur satu langkah, sebelum binatang ada namanya makhluk yang tidak punya jiwa. Tidak punya jiwa. Kan manusia roh jiwa tubuh ya. Tapi ada makhluk hidup yang cuman punya tubuh. Namanya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Nah, saya suka nanam ya, kalau saudara ke rumah saya, itu saya ada beberapa tanaman yang saya suka pelihara, saya yang suka jaga. Tanaman bertumbuh besar, berbuah, itu ngomong tubuhnya, fisiknya. Tapi tanaman tidak punya jiwa. Walaupun ada beberapa ahli mengatakan, kalau tanaman buah, kita sering ajak ngomong, bisa berbuah lebih lebat, katanya gitu ya. Tapi saya enggak sampai kayak gitu. Dulu punya pohon mangga, dulu punya pohon jambu, enggak pernah saya ajak ngomong. Nanti diprotes sama anak-anak. Iya dong, anak-anak ngeliat, Dedi ngajak ngomong pohon. Enggak. Jadi pohon itu saya kasih pupuk, saya kasih siram, bertumbuh. Itu yang paling bawah. Nah, naik kelas ada binatang. Binatang ada yang avertebrata, ada yang vertebrata. Binatang memiliki kepekaan. Kepekaan bicara tentang kepekaan tubuh dan kepekaan jiwa. Jadi maksudnya gini, kalau ada yang menggores, tanaman punya kepekaan tubuh doang karena memang hanya satu unsur. Tanaman kalau berdarah namanya getah, itu kan keluar getahnya, digores keluar getahnya. Nah, kalau binatang itu ada respon. Anjing itu kalau disakiti dia ngelawan. Nah, anjing punya perasaan. Kiki itu menganggap saya juru selamatnya. Karena dulu dia dibuang sama yang punya, nggak tahu. Terus saya ambil, bawa pulang. Dan sejak hari itu dia menganggap saya juru selamatnya. Setiap kali ngelihat saya meriah banget ya. Gitu kan? Ada jiwa, ada perasaan, bisa sedih, bisa senang. Tapi binatang itu hanya sampai level jiwa. Dia tidak punya kepekaan roh. Nah, yang punya kepekaan roh manusia. Karena manusia terdiri dari 3 elemen. Dia punya kepekaan tubuh, bisa sakit, bisa merasa nyaman, bisa keringetan, bisa I feel good gitu kan. Tapi jiwanya juga bisa senang, bisa sedih. Nah, rohnya, manusia punya kepekaan untuk bertanya tentang siapa penciptanya. Manusia punya kepekaan untuk bertanya, siapa pihak yang lebih powerful dari aku? Itu sebetulnya pertanyaan manusia yang umum. Jadi kalau saudara dalam keadaan normal, mestinya berpikir seperti itu ya. Siapa yang mengatur hidupku? Siapa yang punya otoritas, punya wewenang atas hidupku? Orang aku udah hati-hati, kok bisa ya keserempet? Kadang atau mungkin kita lagi nggak hati-hati, ada yang melindungi kita nggak sampai jatuh. Nah, itu kan sebuah pemahaman tentang siapa sih yang mengatur hidupku. Nah, itu namanya kepekaan roh. Nah, saya nggak mau terlalu dalam, tapi manusia menurut Rasul Paulus terdiri dari 3 elemen ini, 3 unsur ini. Roh itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, yang harus kita selalu pupuk, perkuat, makin kuat, makin kuat. Lewat kita ibadah, lewat belajar firman Tuhan, lewat baca firman setiap hari, kita akan semakin kenal siapa Tuhan kita. Tadi lagu terakhir mengkonfirmasi khotbah ini. Itu menjadi doa saya ya. Waktu kenal sama Tuhan, hidup saya berubah. Semangat berubah, semangat untuk melayani berubah, semangat untuk ibadah berubah.
Karena, iya aku punya Tuhan yang ngatur segalanya. Jadi aku mau make sure Tuhan yang ngatur hidupku ini punya hubungan yang baik dengan aku. Mesti gitu dong. Benar gak saudara? Kalau kita sadar bahwa ada yang mengatur hidup kita mau make sure, ini bahasa saya sehari-hari, bahwa Tuhan yang mengatur hidup saya punya hubungan yang baik. Bukan cuma punya hubungan yang baik, bahkan dari tahun ke tahun saya berubah. Bukan cuma pengen semuanya baik-baik saja, tapi pandangan saya mulai berubah. Saya pengen menjadi kesayangannya Tuhan, menjadi favoritnya Tuhan, menjadi prioritasnya Tuhan. Itu yang ada di kepala saya. Jadi apapun yang saya lakukan, saya pengen saya jadi prioritasnya Tuhan. Saudara semua punya bos ya, punya atasan ya. Senang gak kalau jadi prioritasnya bos? Kalau jadi favoritnya bos? Jadi bos sangat percaya sama kita. Itu kan menjadi sebuah sukacita kita. Apalagi kalau bosnya baik. Nah demikian juga sama Tuhan. Tuhan saya mau aku jadi favoritnya Tuhan. Jadi kesayangannya Tuhan. Nah itu bicara roh. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Dengan sangat detail juga dijelaskan oleh Plato. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Bahasa modernnya kognitif, afektif, dan motorik, CAM. Jadi yang belajar psikologi bisa nangkep dengan lebih baik. Jiwa atau bahasa aslinya suke, bahasa Yunaninya suke, bahasa Latinnya suke, bahasa Inggrisnya psycho. Jadi ilmu yang mempelajari jiwa adalah psikologi. Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, saya mau sampaikan kepada kita semua, walaupun saya pengen saudara punya roh yang kuat di dalam Tuhan. Doa, benar-benar baca Alkitab sungguh-sungguh, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa pertumbuhan jiwa juga harus dijaga. Makanya saya berkali-kali menyampaikan, kita ini harus willing to learn, harus punya kemauan untuk belajar. Supaya kalau diajak ngobrol sama orang, enggak kosong otaknya gitu ya. Nah itu bicara tentang pertumbuhan jiwa, pikiran, bicara knowledge, bicara ilmu pengetahuan, bicara tentang skill, itu ada di jiwa. Roh harus kuat, kita harus mengalami Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Orang Kristen harus gitu dong. Tapi jangan sampai orang Kristen diajak ngomong sama orang nggak nyambung. Karena pedulinya sama rohnya doang, enggak dong. Harus mau belajar, mau explore, mau terus belajar terus. Ya contohnya sesuatu yang sederhana aja gitu kan. Kita secara roh berdoa, Tuhan aku mau engkau pakai ke bangsa-bangsa. Tapi kalau skill kita tidak kita tingkatkan, gak bisa ngomong bahasa Inggris, gimana dipakai ke bangsa-bangsa gitu ya. Atau bahasa lain lah, bahasa Jepang atau yang lain, bahasa Mandarin dan sebagainya. Nah itu bicara tentang jiwa. Dan yang ketiga bicara tentang tubuh. Tubuh yang kelihatan, kesehatan, pakaian, yang kelihatan lah, penampilan. Dan itu harus kita jaga. Dan ayatnya ngomong gitu kan, semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus. Jadi marilah kita semua punya kerinduan, nanti menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita dalam keadaan yang sempurna. Rohnya sempurna, kita punya pengenalan yang baik sama Tuhan, tapi jiwanya juga sempurna. Saya akan pakai bahasa sehari-hari ya, yang mungkin saudara lebih nyambung.
jiwanya sempurna alias tidak on. Gitu kan? Punya skill yang baik, punya kemampuan yang baik. Jiwa juga bicara tentang perasaan, enggak baperan. Perasaan bicara tentang jangan gampang tersinggung. Dan itu firman Tuhan ngajarin semuanya. Salah satu ayat yang terkenal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan jadi orang yang sensitif gitu ya, baperan, gampang tersinggung. Kenapa? Karena memang Tuhan izinkan ada gesekan-gesekan untuk membuat jiwa kita kuat. Itu perasaan. Nah, berikutnya tubuh. Tubuh kita juga harus jadi orang yang sehat. Tubuh kita harus juga jaga kesehatan. Tubuh juga bicara jaga penampilan. Karena nggak mungkin kita bisa memenangkan banyak orang kalau kita nggak jaga tubuh, nggak jaga penampilan. Penampilan kita berantakan, terus kita ngomong sama orang tentang kebaikan Tuhan Yesus, orang mikir, lu ngomong kebaikan Tuhan Yesus tapi tampang lu aja kayak begitu. Kayak gitu ya. Nah, jadi ngomong roh jiwa tubuh, saya mau bicara tentang bahasa yang sering dipakai oleh orang gereja. Saudara mungkin udah pernah dengar pelayanan yang holistik. Nah, itu kan holistik. Jadi kita jadi orang Kristen itu enggak cuma bicara tentang secara roh. Yang penting doa aja terus, doa. Tetapi jiwanya terbengkalai. Tetapi tubuhnya terbengkalai. Orang-orang suka pakai ayat itu, latihan badani terbatas gunanya. Loh, memang terbatas, kenapa? Karena badan ini cuma dipakai sekarang. Nanti kalau sudah langit baru dan bumi baru, kita pakai badan yang penuh kemuliaan. Badan terbatas, enggak kita bawa mati. Tapi latihan atau olahraga bukannya tidak ada gunanya. Jadi perlu dijaga kesehatan. Terbatas, yes, karena tidak kekal. Tapi bukan berarti tidak berguna, tidak penting. Nah, jadi saya mau mendorong saudara yang di Hope Church ini, yuk, 3 hal ini kita jaga sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ini firman Tuhan loh. Roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Bukan cuma rohnya doang, bukan cuma jiwanya doang, bukan cuma tubuhnya. Tapi 3-tiganya, integrated. Jadi saudara yang sekolah, sekolahlah yang benar, belajarlah yang benar. Saudara yang kerja, berkarirlah yang benar. Kerjalah yang benar. Jangan pakai alasan aneh-aneh, jangan pakai alasan yang tanda kutip, alasan yang kayaknya rohani ya, tapi saudara tidak berprestasi. Nah itu juga enggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Ngomongnya orang Kristen tapi kerjanya tidak berprestasi. Saudara harus berprestasi. Sekolah berprestasi, kerja berprestasi. Roh, jiwa, tubuh. Bicara roh, kita harus semakin erat sama Tuhan. Kalau tadi saya kasih kesaksian hidup saya pengen banget jadi favoritnya Tuhan. Saya pengen banget, pokoknya Tuhan lagi ngapain, ingatnya Nathan. Gimana caranya ya? Ya itu, kita harus mau selalu ada sama Tuhan. Sebuah contoh, saudara mungkin berpikir, kenapa Yosua dipilih Musa? Oh itu Tuhan pastor yang milih. Yes, benar. Tuhan yang memilih. Tetapi secara alami pasti ada sebuah cara yang membuat Musa keingetnya sama Yosua, bukan orang lain. Dan waktu saya periksa ceritanya, tidak lain dan tidak bukan karena Yosua selalu ada sama Musa. Kemanapun Musa pergi ada Yosua. Kemanapun Musa, kemanapun ada Yosua. Bahkan anak-anaknya Musa pun tidak sedekat Yosua sama Musa. Nah kurang lebih saya mau punya hubungan seperti itu sama Tuhan, supaya kalau ada apa-apa Tuhan ingatnya Nathan. Nangkap Pak Saudara?
Jangan kalau saudara cuman lagi butuh aja cari Tuhan. Nah makanya yuk kita mau menjadi pribadi yang, saya mau ngomong ini, tahu diri lah sama Tuhan. Rohnya harus semakin melekat sama Tuhan, jiwanya, tubuhnya kita jaga. Nah, tapi saya juga mau menyampaikan hari ini, walaupun saya sering ngomong begitu, kerja-kerjalah yang benar, sekolah-sekolah yang benar, olahraga yang benar, makan dijaga yang benar, dan sebagainya. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan juga, tadi tema khotbahnya apa? First thing first. Kita lihat Matius 6 ayat 31 mulai. Matius 6 mulai 31 ada sebuah fakta yang buat saya menggembirakan. Ayat 31 berkata, karena itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, ini kan sesuatu yang earthly ya, sesuatu yang duniawi. Jadi kalau tadi dikatakan roh, jiwa, tubuh, bener loh, Tuhan juga peduli dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Kenapa? Karena ini dimention sama Tuhan. Ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 31 dan 32, waktu saya membaca ini lagi saya kagum. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, wah itu kan luas. Kita nggak cuma makan seadanya, kita juga sekali-sekali pengen makan enak dong. Kita pengen makan steak, kita pengen makan apalah, apa yang saudara-saudara suka, you name it lah. Apa yang kita minum, kan nggak minum yang bening-bening doang. Kadang-kadang kita mau ngafe di mana gitu kan, terus apapun. Dan apa yang kamu pakai? Apa yang kamu pakai? Kita pakai yang sederhana, oke. Tapi yang rada-rada keren, yang branded, oke juga. Dan luar biasanya, itu dimention sama Tuhan, dan Tuhan bilang, Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tidak menutup mata akan kebutuhan jasmani. Tuhan tidak menutup mata akan kebutuhan lahir. Enggak, ada yang bilang, udahlah, yang penting Tuhan aja. Yang penting hubungannya dengan Tuhan. Enggak, karena tadi kita sudah baca roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Tiga-tiganya harus terpelihara sempurna. Dan ayat ini berkata, Bapamu yang di surga tahu kamu butuh itu. Bahkan kalau mau diperluas kalimat ini, Bapamu yang di surga tahu kamu butuh rumah. Betul nggak? Siapa yang lagi menggumuli soal rumah? Yes, Bapamu yang di surga tahu. Tempat tinggal. Ada yang menggumuli alat transportasi? Yes, Bapamu yang di surga tahu kamu butuh itu. Dengan kata lain, Bapamu yang di surga tahu kita butuh income. Bapa yang di surga tahu kita butuh uang. Uang bukan segalanya, kata orang, tapi segalanya butuh uang. Aneh gitu ya kalau kita memperhatikan uang gitu, ajaib ya, benda ini kok bisa dicari orang, benda ini bisa berharga banget, benda ini bisa dikejar-kejar orang dan sebagainya. Ya karena dengan benda ini kita bisa beli banyak hal, kita bisa pergi kemana-mana dengan benda ini. Dan di sini dikatakan, Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi ayat 33 yang menjadi inti dari khotbah hari ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Maka semuanya itu apa tadi? Makan, minum, pakai, kendaraan, karir, income, dan semuanya itu akan ditambahkan. Makanya khotbah hari ini saya dapat tema first things first. Roh, jiwa, tubuh semuanya penting. Terpelihara sempurna. Tetapi di antara semuanya, Tuhan pengen kita punya sebuah kesadaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya mau sederhanain bahasanya, utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, ini firman Tuhan loh. Tuhan gak pernah bohong kan? Saudara masih yakin gak Tuhan gak pernah bohong? Orang-orang yang memegang prinsip ini, hidupnya dipelihara Tuhan. Bukan cuma dipelihara, berbuah banyak, fruitful. Sebetulnya buat khotbah hari ini saya ketemu banyak ayat, tapi saya nahan, gak usah terlalu banyak ayat. Ada sebuah ayat yang saudara-saudara pasti tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mau berhutang. Saya mau cerita secara logis saja. Namanya kerajaan Allah, Kingdom of God. Rajanya Allah sendiri, Tuhan sendiri. Ada yang bilang Kingdom of Heaven, kerajaan surga, ya sama. Orang yang hidupnya berjuang untuk Kingdom of God, untuk kerajaan Allah, pasti Allah akan melihat orang itu sebagai orang-orang yang penting buat kerajaan Allah. Saudara nangkap gak? Saya ulang ya. Orang yang hidupnya berjuang untuk kerajaan Allah, untuk establish, mendirikan kerajaan Allah di muka bumi. Bukan cuma establish, tapi mau memperluas kerajaan Allah. Saya ngomong sederhana dulu deh. Establish, mendirikan, maintain, mempertahankan, memelihara kerajaan Allah. Baru memperluas. Orang-orang itu dianggap Tuhan penting. Saudara, saya harap saudara nyambung dengan ucapan saya dari awal. Saya punya kerinduan, Tuhan selalu ingat sama saya jadi orang pentingnya Tuhan. Jadi kalau saya ngomong bukan sembarangan. Nah, kalau seseorang menjadi orang pentingnya Tuhan, Tuhan pasti ingat terus sama orang itu. Dan saya mau katakan, gimana caranya menjadi orang pentingnya Tuhan? Kita mau menjadi orang-orang yang mendirikan kerajaan Allah di muka bumi. Kalau sudah ada, kita mau menjadi orang-orang yang maintain, memelihara kerajaan Allah. Jangan sampai Kingdom of God ini tutup. Jangan sampai Kingdom of God ini fade away, disappear, hilang. Enggak, kita mau maintain dengan segenap kekuatan kita. Dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, aku mau maintain Kingdom of God ini. Nah, kalau kita maintain, bukan cuma establish, bukan cuma maintain, bahkan kita mau expand, memperluas Kingdom of God. Orang-orang itu penting di mata Tuhan. Mungkin saudara mulai nangkep gitu ya. Ada titik terang. Ini khotbah apa? Oke, saya mau ngomong lebih detail lagi, lebih aplikatif lagi. Bagian dari Kingdom of God adalah pelayanan di Hope Church. Yang mengerti kata yes. Bagian dari Kingdom of God adalah pelayanan di Hope Church.
Jadi orang-orang yang establish, mendirikan, orang-orang yang maintain, mempertahankan, bahkan orang-orang yang mau expand Hope Church, itu penting di mata Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mau berhutang. Jadi kalau Tuhan ngelihat segala daya upaya kita, Tuhan akan bawa kita naik terus, naik terus, naik terus. Bahkan kalau tadi saya ambil ayatnya lagi tadi, jiwa kita, tubuh kita, terus yang kita baca Matius 6 ayat 31-32 tadi, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, itu semua ditambahkan kepadamu. Orang yang sungguh-sungguh nih, aku capek, iya aku capek. Lagi gak enak badan, iya. Lagi sibuk, iya. Tapi ingat, Tuhan sudah nitipin part atau bagian dari kingdom of God dalam hidupku, namanya Hope Church. Aku mau establish, aku mau maintain, bahkan aku mau expand. Nah, orang-orang yang punya paradigma seperti itu, perjuangannya pasti beda. Jangan dikit-dikit, nggak bisa datang, nggak bisa pelayanan. Kenapa? Capek. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak capek. Kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara tidak akan menemukan orang nganggur dipanggil Tuhan. Baca Kejadian sampai Wahyu. Tuhan tidak pernah panggil orang yang lagi ongkang-ongkang kaki, diem-diem, dipanggil Tuhan. Enggak ada. Semuanya sedang do something. Gideon sedang bekerja di ladang. Siapa lagi? Simon sedang menjala ikan, membersihkan jala. Semuanya sedang do something. Jadi kalau ada yang diajak pelayanan terus bilang, aku sibuk, justru karena kamu sibuk dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah panggil orang nganggur. Orang yang nganggur, minimal orang yang nganggur, dia tidak menghargai waktu. Jadi please jangan pernah ngomong lagi, aku sibuk kok, aku sibuk pastor. Justru karena kita lagi sibuk dipanggil Tuhan. Gak ada sekali lagi, coba saudara cari deh. Saya pernah kasih contoh, salah satunya kan leluhur saya. Yohanes 1, ada orang namanya Nathanael. Leluhur saya kan. Cerita itu tidak banyak diceritakan oleh banyak pendeta, tapi karena itu nama saya, jadi saya gali, ternyata ceritanya kayak gitu ya. Satu waktu Nathanael lagi duduk-duduk di bawah pohon ara, Tuhan Yesus sudah lihat. Sudah lihat. Tapi dipanggil gak? Zaman dulu duduk-duduk di bawah pohon ara. Zaman sekarang lagi main game, lagi jalan-jalan di mall, lagi duduk-duduk di kafe, kayak gitu. Tuhan Yesus lihat Nathanael lagi duduk-duduk di pohon ara, Tuhan Yesus gak panggil. Tapi waktu Nathanael sedang berjuang bersama dengan Filipus, di situ Tuhan panggil dia. Dan saya suka banget loh, Tuhan memuji Nathanael. Ini orang Israel sejati. Dan ayat itu membuat saya ingat terus, jangan nganggur. Karena orang nganggur tidak dipakai Tuhan. Do something. Yang lagi sekolah, belajar sungguh-sungguh. Yang lagi kerja, kerja sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan pakai kita. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya, kalau kita diajak pelayanan, jangan pernah ngomong, gak bisa aku sibuk. Loh, ingat ceritanya, justru Tuhan sengaja panggil orang sibuk. Tuhan gak suka orang nganggur.
Kan itu udah pernah saya khotbahin. Be produktif. Bahasa dunianya be produktif. Bahasa Alkitabnya be fruitful. Nah jadi saya harap tadi pendua-duanya jelas, sampai dengan sekarang jelas. Tuhan mau kita fokus 3 hal, roh, jiwa, tubuh. Tuhan mau kita semuanya dalam keadaan yang baik. Roh, jiwa, tubuhnya. Enggak cuma rohnya doang. Wah pokoknya aku dekat sama Tuhan. Jiwanya merana gak apa-apa. Enggak. Jiwanya juga baik. Jiwa itu termasuk feeling, emosi. Baik-baik emosinya. Emosinya gak meledak-ledak. Enggak, semuanya baik. Terus tubuh, tadi sudah saya sampaikan. Yang kelihatan, penampilan, sikap kita, itu kan tubuh. Roh, jiwa, tubuh kita harus baik. Tetapi first thing first, Tuhan mengingatkan, kamu butuh makan, minum, pakaian. Iya, aku tahu kamu butuh. Tapi cari dulu ya kerajaan Allah. Semuanya ditambahkan. Lewat khotbah hari ini, saya mungkin lagi nggak khotbah, saya mau kasih nasihat. Saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita wadah namanya Hope Church. Ini part of the kingdom of God. Setuju nggak saudara? Ini bagian dari kerajaan Allah. Jadi kalau saudara nyari, iya bagus khotbahnya merema kok. Waduh, rohani banget. Merema, yes. Terus aku pengen mengutamakan kerajaan Allah. Tapi gimana caranya? Ya ini loh. Ini loh. Hope Church, lihat kanan kiri. Ini Hope Church. Yuk, kita mau establish, kita mau maintain, kita mau expand kingdom of God. Pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi ingat, tadi saya sudah ngomong, aku pengen Tuhan ingat sama aku. Bukan cuma ingat, aku pengen aku jadi nomor 1-nya Tuhan. Terakhir. 1 Korintus 15:58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Bener gak? Berdiri teguh, jangan goyah. Jangan, lagi putus cinta, jadi gak bisa pelayanan. Banyak alasan lu ah. Berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun yang saudara lakukan enggak sia-sia. Kayak sebuah tempayan gitu ya. Kita nuang air, enggak sia-sia loh. Di mata Tuhan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Dan sekali lagi ya, Tuhan pribadi yang tidak mau berhutang. Whatever you do, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tabur bisa ngomong uang, bisa ngomong waktu, bisa ngomong ide, bisa ngomong apa lagi? Uang, waktu, ide. Perasaan, gara-gara pelayanan perasaan tergores-gores. Oh iya, enggak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Waktu kita nengok ke belakang, apapun yang sudah kita lakukan bersama dengan Tuhan, terus kita nengok ke depan, kita jadi gak perlu takut. Kita sudah melakukan banyak hal, dan Tuhan sudah tolong kita,
dan segala jerih payah kita tidak sia-sia. Dan kedepannya, saya mau ngajak kita berjuang semakin sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu, firman yang sederhana. Tetapi aku berdoa Tuhan, setiap yang hadir, bahkan setiap yang mengikuti secara online, kami boleh menangkap esensinya. Ya Yesus. Engkau Tuhan yang tidak mau berhutang, bahkan Engkau berjanji, barang siapa yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, itu semua akan ditambahkan kepadanya. Apakah itu semua? Apa yang kau makan? Apa yang kau minum? Apa yang kau pakai? Bahkan apa yang kau butuhkan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Amin. Bukan hanya untuk mencukupi, tetapi akan melimpahi kita. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang establish, yang maintain, yang expand kingdom of God. Tuhan tidak akan mempermalukan. Amin. Saya sudah merasakan sendiri. Hari ini saya mau mengajak saudara-saudara semua, bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar. Tuhan, Engkau jamah anak-anak-Mu Tuhan. Pakai tangan kami, pakai kaki kami, pakai hati kami, pakai pikiran kami. Kami mau menjadi bagian dari kingdom of God. Kami mau jadi bagian dalam kerajaan Allah. Yes. Kami mau mendirikan kerajaan Allah. Kami mau memelihara, mempertahankan. Bahkan kami mau memperluas kerajaan Allah. Amin. Bukan karena berkat, bukan karena iming-iming, tetapi karena kami mau melakukan itu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Urusan nanti Tuhan memberkati, Tuhan repay, Tuhan membayar. Itu kami kembalikan sepenuhnya dalam otoritas Tuhan. Iya. Kami melakukan bukan kami sedang mancing Tuhan, tapi kami sungguh melakukan karena kami sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Kau jamah anak-anak-Mu Tuhan. Aku sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau lembutkan hati anak-anak-Mu. Biar kami punya pengenalan yang benar akan Tuhan yang benar. Amin. Dan waktu kami kenal Tuhan yang benar dengan benar, hidup kami pasti berubah. Amin. Pelayanan kami pasti berubah. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Dan sekali lagi buat Hope Church. Terima kasih untuk privilege yang Engkau berikan. Engkau mau ajak kami naik kelas. Dan kami mau terima tantangan itu Tuhan. Kami mau naik kelas. Dan kami mau semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Go to the next level with God. Yes. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Bapak saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Bersyukur Bapa, Makasih Tuhan. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. ku bersyukur